Ohayo, Yupi. Setelah semua yang terjadi di Grid Island, saat ini Gon berada di tempat berkabut setelah menggunakan kartu Accompany. Ia bertemu seorang pria yang sedang memancing di hadapannya. Namun pria itu tiba-tiba menyerang mereka. Pria itu juga kemudian mengeluarkan kemampuannya dengan memunculkan benda aneh bernama Crazy Slot. Benda itu kemudian memutar angka lalu memunculkan senjata yang langsung dipakai oleh si pria untuk menembak ke arah tempat Gon terjatuh. Ternyata pria itu bukan berniat menyerang mereka berdua, melainkan seekor semut yang dianggap mematikan. Pria yang memiliki nama Kite ini mengatakan bahwa semut itu bukan sembarang semut, melainkan monster karnivora yang sedang berada dalam pengawasan tingkat tinggi. Semut itu disebut Chimera Ant. Setelah memperhatikan bentukan Kite, Gon baru ingat bahwa ia pernah bertemu dengannya di Pulau Kujira semasa kecil. Kite juga ternyata baru menyadari bahwa bocil tersebut adalah Gon. Dan Kite adalah murid dari Jing atau ayahnya Gon. Pertemuan Kite dengan Jing berawal ketika ia masih bocil. Kite yang tinggal di daerah Kumo hidup dengan cara mencudog atau mencuri roti. Pada saat itu, ia dikejar oleh massa karena mencuri makanan mereka. Namun Kite selalu ditemani oleh anjing-anjing jalanan yang membantunya. Pelarian Kite tidak terasa mengantarkannya ke sebuah saluran pembuangan dan Jing ada di sana. Ia sedang dikerumuni oleh anjing-anjing milik Kite. Jing mengatakan bahwa hunter yang baik adalah mereka yang disukai oleh hewan. Dan Jing melihat potensi tersebut dalam diri Kite. Pada saat itulah Kite meminta kepada Jing untuk menjadikannya sebagai murid. Jing sebenarnya tidak ingin menjadi seorang guru untuk siapapun karena ia orangnya tidak suka ribet. Namun pada akhirnya Jing mengajarkan Kite mengenai Nen, hingga menjadi seorang hunter profesional. Beberapa waktu kemudian Kite berpisah dengan Jing. Kite mengatakan bahwa Jing yang hobi menghilang sangat sulit untuk ditemukan. Jing selalu bisa menghilangkan keberadaannya bahkan dalam skala global. Namun pada suatu waktu Kite menjumpai Pulau Kujira yang merupakan pertemuan pertamanya dengan Gon. Di sana Kite menyelamatkan Gon dari ancaman beruang madu. Selain itu Kite juga menghajar wajah Gon yang keras kepala. Setelah Kite bertemu dengan Gon, ia akhirnya dipertemukan kembali dengan Jing. Jing berterima kasih kepada Kite karena sudah menyelamatkan anaknya dan juga sedikit menampolnya. Karena itu merupakan pelajaran berharga bagi Gon. Namun setelahnya, Kite tidak pernah bertemu lagi dengan Jing hingga saat ini. Begitulah awal mula Kite menjadi murid Jing dan menjadi seorang pro hunter. Untuk kedepannya, petualangan Gon dan Killua akan ditemani oleh Kite dalam pemburuan semut Chimera. Dan tidak lupa pencarian terhadap Jing. Berpindah ke lain sisi, tepatnya di sarang Ratu Chimera Ant yang sedang melahap beberapa organisme dengan rakus. Ratu semut itu memiliki kecerdasan seperti manusia namun tidak bisa berbicara. Ia hanya berkomunikasi dengan anak-anaknya menggunakan telepati. Saat ini Ratu Chimera sedang mempersiapkan kelahiran individu baru dari Chimera Ant yang disebut Raja. Ia membutuhkan banyak makanan untuk melahirkan raja tersebut. Kite memiliki pekerjaan sebagai pengamat makhluk hidup yang tugasnya menemukan dan meneliti hewan baru. Namun kali ini ia harus andil dalam pengawasan Chimera Ant yang membuatnya merasa khawatir. Kite juga bekerja dengan beberapa temannya, dan kebetulan mereka juga tiba di sana. Teman Kite yang mengetahui bahwa kedua bocah adalah anak dari Jing dan juga anak Joldik, dibuat terkejut. Mereka mengakui kehebatan Gon dan Killua. Beberapa teman Kite tidak lain adalah Spin si pengunyah permen karet, Mon manusia seperti hewan, Diner si hobi masak, dan Banana Kaparo. Hasil dari penelitian yang mereka lakukan adalah cakar dari Ratu Chimera yang baru ditemukan dan dikonfirmasi 100% cocok. Sebelumnya, mereka menemukan kaki serangga seperti semut yang ukurannya sangat besar. Ukuran tersebut melebihi kaki orang dewasa, dan melihat cakarnya yang sebesar itu membuat mereka mulai khawatir dengan Chimera Ant. Kembali berpindah ke sarang ratu yang sangat rakus memakan segala spesies, mulai dari ikan, Batman, hingga yang lainnya. Tak terasa beberapa jam kemudian, telur-telur yang dibuat oleh ratu sudah menetaskan beberapa prajurit pencari makan. Bentukan mereka mulai berevolusi sesuai dengan makanan yang dilebok oleh ratu. Mereka diperintahkan untuk mencari makanan dengan nutrisi yang tinggi untuk mempercepat kelahiran raja.
Sistem reproduksi Chimera Ant sendiri disebut dengan pagogenesis. Ketika Ratu Chimera memakan organisme lain, dia mampu menurunkan ciri-ciri tersebut kepada keturunannya. Selain itu, Ratu juga bisa memakan berbagai organisme untuk menggabungkan ciri-ciri atau gen pada keturunannya. Ciri-ciri yang dimaksud mencakup bentuk fisik dan juga sifat. Dan hal yang paling mengkhawatirkan adalah Ratu Chimera bisa memakan suatu spesies hingga punah. Maka dari itu, semut tersebut berpotensi menjadi ancaman yang mengerikan. Di sisi lain, terlihat kedua bocah yang baru saja akan pulang mencari ikan di pinggir sungai. Mereka akan menghadiahkan ikan tersebut kepada sang ibu. Namun di perjalanan pulang, salah satu Chimera membegal mereka. Sangat disayangkan kedua bocah tersebut pada akhirnya diculik untuk dijadikan santapan ratu. Setelah ratu memakan daging manusia untuk yang pertama kalinya, ia merasa ketagihan. Ia menginginkannya lagi. Hingga beberapa jam kemudian, telur dari ratu yang baru mulai menetas. Telur itu melahirkan seekor makhluk dengan wujud seperti manusia dan memiliki sayap. Ia bisa berbicara dan sangat patuh terhadap perintah ratu. Ia juga dijadikan sebagai pemimpin pasukan untuk memburu manusia. Di sebuah desa di wilayah tersebut, mulai terjadi kerusuhan pertama yang disebabkan oleh Chimera Ant. Mereka mulai memburu manusia untuk dijadikan makanan ratu. Ketika ukuran ratu sudah mencapai 2 meter, maka ia sudah siap melahirkan raja. Ratu berpindah-pindah tempat hingga menemukan tempat yang disukainya. Ketika ia sudah menemukan tempat tersebut, ratu melahirkan banyak semut pembangun untuk membangun sarang yang besar. Dan ratu akan tinggal di sana dengan terus mereproduksi pasukan dan melahirkan raja hingga ajal menjemput. Kembali kepada Kite dan yang lainnya. Mereka sedang menyelidiki kasus orang hilang yang disebabkan oleh Chimera Ant. Namun hasil dari pencarian, mereka tidak menemukan apapun. Kite kemudian meminta kepada Spin untuk melacak tempat terdekat di mana cakar Ratu Chimera ditemukan sebelumnya. Tempat itu ternyata berada di Pulau Balsa, dan di pulau tersebut terdapat suatu negara bernama NGL atau Neo Green Life. NGL の自治区があるとこね。機械文明をすべて捨てて自然の中で生活しようって連中が建てた。ネオグリーンライフという団体の略称だよ。NGL merupakan negara yang mendukung kealamian wilayah. Di sana teknologi sangat dilarang. Jika orang luar ada yang membawa teknologi atau mesin ke NGL, maka mereka akan dieksekusi. Alat komunikasi di NGL adalah surat, dan alat transportasinya adalah kuda. Jika Chimera membantai manusia yang ada di sana, maka itu merupakan hal mengerikan karena media tidak akan pernah tahu kejadian tersebut. Yang ada, pasukan Chimera semakin lama akan bertambah banyak hingga mengejutkan wilayah yang akan mereka bantai selanjutnya. Setelah menemukan target lokasi penelitian, Kite dan yang lainnya akan segera OTW ke sana pada saat itu juga. Tak lupa, Gon dan Killua juga ikut bersama mereka. Kembali ke pemburuan manusia yang dilakukan oleh pasukan Chimera di sebuah desa yang ada di NGL. Ketika mereka sedang menawan satu persatu mangsa, sekelompok pasukan manusia bersenjata kemudian menyerang. Kelompok itu berasal dari elit NGL yang dipimpin oleh seseorang bernama Jairo. Mendengar nama tersebut, pasukan Chimera merasa bingung, lalu kabur dari sana. Beberapa waktu kemudian, pasukan Chimera kembali berkumpul di sarangnya. Para pemimpin pasukan baru sudah mulai lahir dengan berbagai gen yang berbeda. Mereka diperintahkan oleh Ratu untuk memburu manusia lebih banyak lagi, tepatnya 50 biji manusia per hari. Salah seekor Chimera penyu tua kemudian mengatakan bahwa manusia memiliki kode khusus sebagai identitas yang disebut nama. Mereka juga membutuhkan nama untuk mempermudah aktivitas. Namun Ratu menyerahkan urusan itu kepada mereka karena ia tidak memiliki waktu selain mereproduksi pasukan dan melahirkan raja. Di samping itu, ternyata 3 buah telur Chimera yang berisi 3 sosok pengawal kerajaan sudah hampir menetas. Sedikit berpindah kepada kelompok kecil. Jika kalian masih ingat saat ujian Hunter, salah satu Hunter bernama Pokal dan Ponju juga berada di NGL untuk melakukan ekspedisi Chimera Ant. Pokal sebagai Hunter hewan sihir ingin mencari tahu informasi mengenai Chimera. Mereka berdua ditemani oleh 2 orang manusia biasa sedang menuju ke lokasi pembantaian. Kembali ke sarang Chimera, saat ini para pemimpin pasukan Chimera sedang mendiskusikan lokasi target mereka. Mereka juga masing-masing sudah memiliki nama. Di antaranya adalah Colt si pemimpin pertama, Peggy Chimera burung hantu, Citu Chimera cita, Jajan Chimera lonti, Meleoron si bunglon, dan yang lainnya. Setelah diskusi usai, mereka mulai bergerak untuk memburu makanan ratu. Sementara itu Gon, Killua, dan Kite bersama kelompoknya.
mereka sudah tiba di perbatasan NGL dan akan melakukan pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan tersebut sangatlah merepotkan karena mereka harus menjalani X-ray dan tes urin. Bahkan pakaian mereka pun harus sepenuhnya berbahan kain. Setelah menjalani beberapa tahap pemeriksaan, akhirnya yang diperbolehkan memasuki NGL yaitu Gon, Killua, Kite, dan kedua temannya. Mereka akan menggunakan kuda untuk menuju lokasi target. Di sisi lain, pemburuan manusia yang dilakukan beberapa pemimpin pasukan baru mulai berbuat ulah. Mereka memburu mangsanya dengan brutal, padahal tugas mereka hanya menangkap manusia untuk diberikan kepada ratu. Namun beberapa dari mereka membunuhnya dengan kejam dan juga menangkap manusia yang masih mentah, alias bocil. Colt sebagai pemimpin pasukan pertama yang sangat disiplin, merasa geram melihat pemimpin pasukan baru yang bertugas enak jidat. Berpindah kepada kelompok Pokal yang menemukan bangkai manusia dari anggota elit NGL. Melihat kematian yang tidak manusiawi seperti itu, mereka dibuat ngeri. Hingga tak lama kemudian, mereka pun akhirnya diperlihatkan sosok pembunuh tersebut, yaitu para semut Chimera Kroco. Pokal menggunakan kemampuan nennya berhasil mengalahkan beberapa ekor. Mereka kemudian memutuskan untuk lari dari sana. Setibanya di suatu tempat, mereka mendengar suara tembakan di suatu markas. わかったわ。 Ternyata itu berasal dari markas elit NGL. Namun di sana para anggota elit bersenjata nampak sudah terbantai. Mereka dibunuh oleh salah satu pemimpin pasukan Chimera bernama Yunju bersama kedua anak buahnya. Di dalam markas tersebut terdapat Jairo, sang pemimpin NGL yang sekarang berada di ambang kematian. Sedikit menyoroti kilas balik Jairo yang merupakan anak dari ayahnya. Jairo hanya tinggal berdua dengan ayahnya yang pendiam. Ketika ayahnya pulang kerja, ia selalu meminum tuak hingga malam. Ia sangat jarang berbicara dengan Jairo yang tidur di kasur atas. Bahkan sampai Jairo bisa berbicara di umur 7 tahun. Saat Jairo pulang dari tempat kerjanya, ia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kasurnya kecuali pergi ke WC. Di malam hari, Jairo yang tertidur pulas dan tidak sengaja bergerak. Kasur yang rapuh itu menimbulkan suara yang mengganggu ayahnya. Sang ayah selalu menendang ke arah Jairo ketika suara tersebut terdengar. Karena itu berasal dari kasurnya. Semenjak saat itu, Jairo belajar cara untuk tidur tanpa suara. Sebisa mungkin ia tidak ingin mengganggu ayahnya. Ia memetik pelajaran dari didikan ayahnya, yaitu jangan membuat orang kerepotan. Karena sang ayah tidak pernah membelikan mainan, Jairo selalu berjuang keras untuk hidup mandiri. Baginya, sang ayah adalah segalanya. Pelajaran hidup yang ia dapatkan, ia anggap sebagai hadiah dari sang ayah. Hal itu juga diperkuat oleh pandangan Jairo kepada sang ayah ketika ia sakit. Pada saat itu, sang ayah selalu berada di sampingnya merawat Jairo hingga sembuh. Hal itu membuatnya menyimpulkan bahwa ia berguna bagi ayahnya, dan sang ayah sangat menyayanginya. Namun tidak sampai ketika tetangganya membongkar kedok dari sang ayah. Pria itu mengolok-olok Jairo yang sebenarnya sedang dimanfaatkan oleh ayahnya. Ayahnya sebenarnya tidak peduli kepadanya, bahkan jika Jairo mati pun ia tidak akan peduli. Mendengar hal itu, Jairo terpancing emosi hingga mereka berdua kemudian baku hantam. Namun Jairo terbantai hingga tak berdaya. Pada saat itulah ia menelan kenyataan pahit. Ayahnya yang ada di sana, namun ia malah mengatakan, 別に死んだら死んだで構わねえよ。 Ketidakpedulian sang ayah yang merupakan sifat aslinya membuat Jairo merasa muak. Ia mulai menyadari bahwa 宇宙は俺に興味がない。 pada saat itulah Jairo yang sudah dibuat kecewa dengan takdir hidupnya langsung membunuh ayahnya sendiri. 9 tahun kemudian Jairo bangkit dengan membangun sebuah negara yang sekarang disebut NGL. Yang mereka ketahui NGL merupakan negara alami. Namun yang Jairo lakukan adalah langkah awal untuk menghancurkan dunia. Ia bersama para anggota elitnya memproduksi narkoboy bernama Didi dan juga persenjataan untuk diperjualbelikan. Namun saat ini, Jairo sudah menjadi santapan Ratu Chimera. Yunju bersama kedua anak buahnya kemudian menjadikan markas NGL sebagai tempatnya. Di sisi lain, pasukan Chimera semakin brutal membantai para manusia. Mereka terus membawa pasokan makanan untuk Ratu. Pokal dan yang lainnya yang melihat hal itu dibuat sangat terkejut. Ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Hingga akhirnya Pokal memutuskan kepada mereka untuk pulang. Karena ekspedisi tersebut sangatlah berbahaya, mereka akan menghubungi asosiasi Hunter untuk membentuk tim pemusnah. Namun ketika mereka hendak pergi, salah satu temannya malah terbegal oleh Chimera.
Dan salah satu temannya lagi juga tewas di tangan kapten pasukan berbentuk laba-laba menjijikan. Pokel yang melihat hal itu kemudian marah dan langsung menghajar kapten laba-laba Chimera tersebut. Namun sial, aksinya digagalkan oleh Jajan yang tiba-tiba menyerang menggunakan racunnya. Pokel yang mengalami lumpuh kemudian dibawa untuk dijadikan pakan ratu. Sementara Ponju yang tersisa kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Di suatu tempat, ia membuat pesan untuk dikirim ke daerah perbatasan dengan bantuan dari lebah peliharaannya. Ponju berharap ada seorang hunter kuat yang menerima pesannya itu. Setelahnya, Ponju kembali berlari untuk menuju perbatasan. Namun lagi-lagi, kesialan menghampiri. Ia tertembak oleh salah seekor Chimera yang langsung membantainya. Tidak hanya itu, mayat Ponju kemudian terlahap habis oleh Chimera tersebut. Beberapa waktu kemudian, ternyata pesan dari Ponju sampai ke tangan Kite. Melihat isi pesan darurat tersebut, Kite memerintahkan kepada dua temannya untuk kembali ke kota dan menghubungi asosiasi Hunter. Ia meminta untuk segera dibentuk tim pemusnah dalam mengurus Chimera Ant. Sementara Kite, Gon, dan Killua akan menggunakan jalur cepat untuk menuju tempat pembantaian. Mereka kemudian turun dari kudanya. Lalu setelah itu mereka berlari dengan menggunakan aura Nen. Singkatnya, mereka pun tiba di tempat di mana Ponju terbantai habis. Yang tersisa hanya darahnya saja. Kite menganggap bahwa Chimera sudah memakan para anggota pasukan NGL. Dan itu akan sangat mengerikan ketika Gen Chimera bergabung dengan anggota NGL yang memiliki niat menghancurkan dunia. NGL dan Chimera Ant adalah gabungan terburuk yang pernah ada. Setelah itu, Kite, Gon, dan Killua bergegas menuju sarang ratu untuk mencegah kelahiran raja. Namun mereka tidak tahu apakah akan sempat atau tidak. Sementara kondisi ratu saat ini semakin rakus, ia kembali memerintahkan kepada seluruh pemimpin pasukan untuk membawa 100 manusia per hari. Jumlah tersebut 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Ketika Colt dan Peggy sedang berdiskusi mengenai hal itu, Jajan datang memberi kabar mengenai manusia langka yang tidak lain adalah seorang pengguna Nen. Energi kehidupan atau Nen yang mereka lihat membuatnya menilai bahwa manusia seperti itu memiliki nutrisi yang jauh lebih banyak dari manusia biasa. Hingga akhirnya diputuskanlah untuk kedepannya mereka akan mengutamakan pemburuan terhadap manusia pengguna Nen. Tak lama kemudian, Colt mendengar kabar bahwa salah satu bawahannya yang bernama Ramot kembali berbuat ulah. Ia sedang memakan kuda dan berencana untuk memakan manusia. Padahal mereka dilarang memakan manusia karena makanan tersebut hanya untuk ratu. Untuk mencegah Ramot melakukan hal yang di luar tugas, Colt bergegas menghampirinya. Sementara itu, Kite, Gon, dan Killua yang juga berada di tempat Ramot menemukan bangkai kuda yang dipajang di atas pohon. Kite mengatakan bahwa itu seperti kebiasaan dari sifat burung berkepala tenggek. Tidak lain gen yang dimiliki oleh Ramot. Tak lama setelahnya, Ramot menghampiri mereka dan langsung emosi mengajak mereka bertarung. Setelah Kite menganalisis kemampuan Ramot, ia pun akhirnya memutuskan bahwa burung Chimera itu harus dikalahkan oleh Gon dan Killua. Itu adalah bentuk latihan pertama untuk melangkah lebih dekat menuju ke pertempuran melawan Chimera. Gon dan Killua pun kemudian melawannya. Mereka mulai menggunakan kemampuan Nennya masing-masing untuk membuat kombinasi serangan. Serangan yang diberikan oleh Gon dan Killua cukup kuat. Namun sialnya, Ramot diselamatkan oleh Colt yang ternyata dari tadi mengamati pertarungan mereka. Bahkan Ramot juga masih bisa mengamuk setelah menerima serangan tersebut. Dan hal itu membuat Gon dan Killua merasa terkejut. Bagaimana bisa serangan sekuat itu tidak berdampak signifikan kepadanya? Kite kembali mengatakan kepada kedua bocah, setelah melihat hasil dari pertarungan mereka, apakah Gon dan Killua yakin akan melanjutkan ekspedisi menuju sarang Chimera? Karena perjalanan tersebut akan sangat mematikan. Namun Gon dan Killua masih tidak ingin mundur dan tetap sepakat untuk melanjutkan ekspedisi tersebut. Hal itu mereka lakukan demi menambah pengalaman mereka untuk menjadi lebih kuat. Di sisi lain ternyata Ramot yang menerima serangan dari Gon dan Killua sangat dibuat sengsara.
Ia merasa kesakitan dan juga marah karena sudah terhina seperti itu. Ia berjanji akan menghajar kedua bocah dan memakannya. Colt kembali berbincang dengan Peggy dan Chitu. Setelah melihat pertarungan antara Gon dan Killua melawan Ramot, hal itu membuka pikiran baru di kepalanya. Mereka harus mempersiapkan pasukan yang lebih kuat dan juga disiplin dalam melakukan tugas. Karena untuk menangkap seorang pengguna Nen tidak akan mudah. Colt memahami pasti kemampuan mereka. Untuk itu, ia akan memutuskan rencana ke depannya. Sementara Ratu harus tetap fokus mengurus kelahiran raja. Kembali kepada Kite, semakin dalam penelusuran, mereka menemukan banyak sekali mayat yang terbantai akibat ulah Chimera. Mayat tersebut adalah tentara pasukan NGL yang menjalankan bisnis narkoboy dan juga persenjataan yang dipimpin oleh Gyro. Namun, sekarang mereka sudah musnah dan markasnya diambil alih oleh salah satu pemimpin pasukan Chimera. Untuk mengetahui lebih pasti, Kite mengajak Gon dan Killua memasuki markas tersebut. Setelah memasukinya, terlihat jelas bahwa tempat itu dulunya digunakan oleh elit NGL untuk memproduksi narkoboy dan juga persenjataan. Itu merupakan bisnis gelap yang dijalankan oleh pemimpin NGL yaitu Gyro sebagai langkah menghancurkan dunia. Namun Kite memprediksi bahwa Gyro sudah dimakan oleh Ratu. Tak lama kemudian Kite merasakan keberadaan musuh. Kite mengatakan bahwa jangkauan pendeteksinya bisa mencapai 45 meter bahkan lebih. Hal itu tergantung dengan kondisi fisik dan juga mentalnya. Dan ternyata benar saja. Yunju yang merupakan salah satu pemimpin pasukan Chimera ternyata sedang bermain dengan manusia siksaannya. Melihat hal mengerikan tersebut, Gon dan Killua merasa jijik. Kite menilai bahwa sifat Chimera yang kejam seperti itu berasal dari makanannya juga yang merupakan manusia jahat. Itu adalah hasil dari pagogenesis. Tanpa basa-basi, Yunju langsung memerintahkan kedua anak buahnya untuk menyerang. Kite kembali menyerahkan kedua anak buah Yunju yaitu Nyamuk dan Kutu kepada Gon dan Killua. Sementara ia akan menghadapi pemimpinnya alias Yunju. Gon mulai menghadapi si Kutu dengan pukulannya. Ia merasakan sulitnya menembus kulit Chimera yang memiliki cangkang keras. やっぱりこいつらすごく硬い。 Sementara Killua berubah ke mode pembunuh berdarah dingin. Ia tidak segan membunuh musuh yang sedang dihadapinya. Pada suatu momen, Killua menerima serangan beracun yang tidak diduga dari Nyamuk. Si Nyamuk merasa Killua sudah berhasil dibantai, dan ia pun bersantai sejenak. Namun ternyata, まだなの？ itu hanyalah tipuan dari Killua yang langsung mematahkan leher Nyamuk hingga sengklek. Setelah itu, ia pun mengakhiri hayatnya. おとなしくしてれば楽にやってやるけど。 Seperti yang kita ketahui, Killua merupakan seorang Joldik yang kebal terhadap racun. Jadi, ia tidak merasakan apapun ketika terserang oleh racun dari Nyamuk. Sementara Gon masih mempersiapkan sesuatu untuk mengalahkan Kutu. Sedikit berpindah ke sarang Chimera yang ternyata kesengsaraan Ramot setelah menerima serangan dari Gon dan Killua membangkitkan energi kehidupan di dalam tubuhnya. Hal itu tentu saja akan menjadi masalah besar. Kembali ke pertarungan. Kali ini Hyunju yang sudah tidak sabar ingin membantai langsung menyerang Kite pada saat itu juga. Namun beberapa serangan Hyunju sangat mudah diatasi oleh Kite yang memiliki kemampuan jauh lebih kuat. Kite dengan santainya menghadapi Hyunju tanpa takut apapun. Ia kemudian mengeluarkan crazy slot-nya dan mendapatkan putaran angka 4. Salah satu senjata yang kemudian ia gunakan untuk membantai Hyunju. Dalam sekejap, Hyunju pun mokat di tangan Kite. Sekarang hanya tinggal Gon yang sedang menghadapi musuhnya. Kali ini Gon tidak menggunakan pukulan batu, melainkan memotong dengan teknik Janken versi guntingnya. Ketika Gon lengah, ternyata Kutu masih hidup dan berniat menggigit Gon. Beruntung, Kite terlebih dahulu menembaknya hingga mokad. Setelahnya, Gon dan Killua sedikit penasaran dengan Crazy Slot yang merupakan kemampuan milik Kite. Kite mengatakan bahwa Crazy Slot memiliki putaran angka dari 1 sampai 9. Setiap angka menghasilkan senjata yang berbeda, dan ia harus menggunakan senjata dari hasil putaran tersebut. Karena jika tidak, Crazy Slot tidak akan menghilang meskipun sudah diperintahkan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan.
kembali ke markas Chimera yang ternyata energi kehidupan di tubuh Ramoth sudah sempurna. Para Chimera yang ada di sana merasakan kuatnya energi tersebut di tubuh Ramoth. Begitupun dengan Ramoth yang merasakan kekuatan mengalir begitu hebat. Chimera Ant sekarang sudah bisa menguasai Nen. Di sisi lain, para pemimpin dunia yang sudah mengetahui ancaman dari Chimera Ant memerintahkan asosiasi Hunter untuk membasmi mereka dengan cara apapun. Netero selaku ketua asosiasi Hunter pun akan memulai langkah untuk mengatasinya. Di lain tempat, anak buah Kite sedang menganalisis struktur kepemimpinan dari kelompok Chimera Ant. Sebelum Ratu melahirkan raja, di bawah kepemimpinannya ada 3 pengawal kerajaan. Di bawahnya lagi ada jenderal. Dan di bawahnya lagi diikuti oleh kapten serta prajurit kroco. Namun ketika Ratu sudah melahirkan raja, strukturnya berubah. 3 pengawal kerajaan akan mengikuti raja, dan jenderal akan berada di bawah pimpinan Ratu. Ratu akan menetap di sarangnya untuk melahirkan raja-raja yang baru, sementara raja akan pergi ke berbagai wilayah untuk berpasangan dengan organisme lain untuk melahirkan raja baru juga. Reproduksi mereka yang sangat cepat membuat kekhawatiran yang tak terkirakan. Kembali ke sarang Chimera, Ramoth yang sudah menggila, seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi kehidupan. Colt terus dibuat penasaran dan menganalisis bagaimana bisa itu terjadi. Hingga akhirnya ia mengingat suatu hal. Kemungkinan besar Nen atau energi kehidupan yang muncul dari tubuh Ramoth dipicu oleh serangan dari Gon yang begitu keras sebelumnya. Hal itu memaksa energi kehidupan di dalam tubuhnya keluar secara tiba-tiba. Untuk membuktikannya, Colt meminta kepada Ramoth untuk menampol wajahnya pada saat itu juga. Di sisi lain, Kite, Gon, dan Killua dibegal oleh sekelompok Chimera. Awalnya para Chimera itu meremehkan kemampuan Kite dan juga kedua bocah. Mereka mengajak berduel untuk bersenang-senang. Merasa itu adalah kesempatan bagus untuk mengetahui kemampuan para serangga, Kite, Gon, dan Killua pun menyetujui usulan tersebut. Dan pertarungan pun diawali oleh Gon melawan Chimera Teringgiling. Pertarungan tidak akan berakhir sebelum salah satu di antara mereka meninggoy. Dan duel pun dimulai. Dalam waktu yang lumayan singkat, Gon berhasil membuat Teringgiling itu pecah dalam pelukannya. Melihat hal tersebut, para serangga dibuat bingung dengan kekuatan si bocah. Selanjutnya, Killua yang akan turun bero melawan Chimera bertanduk. Di samping itu, Kai terus mengkhawatirkan suatu hal. Meskipun Gon dan Killua terlihat kuat di matanya, namun dalam pikirannya seperti ada yang mengganjal. Ia terus mengkhawatirkan hal yang akan terjadi. Terlepas dari hal itu, duel pun dimulai. Dalam pertarungan tersebut, Chimera tanduk tidak diberikan kesempatan menyerang oleh Killua. Sebaliknya, Killua menyerang dengan seni bertarung yang terlihat memukau. Dalam sekejap, Chimera tanduk mati di tangan Killua. Untuk mempersingkat waktu, Kite kembali mengeluarkan crazy slotnya. Ia mendapat putaran angka 2 dengan senjata sabit mengerikan. Mereka yang melihat hal itu merasakan tekanan dari kekuatan yang begitu hebat. Kite memerintahkan kepada Gon dan Killua untuk melompat dalam hitungan ketiga. Hingga akhirnya serangan masif pun terjadi. Serangan tersebut diberi nama Tarian Dewa Kematian, yang langsung memotong semua objek di sekitar dalam jangkauan yang cukup luas. Seketika para serangga berhasil terbantai habis. Dan setelah itu, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju sarang ratu. Dalam perjalanan menuju sarang ratu, mereka kembali mendapatkan hambatan dari salah satu pemimpin pasukan Chimera yaitu Hagia. Hagia memerintahkan anak buahnya yang bernama Pluter si Capung untuk mengintai pergerakan Kite, Gon, dan Killua. Mereka juga memberikan serangan namun itu tidak seberapa. Hingga akhirnya Kite dan kedua bocah berhasil keluar dari hutan dengan membantai para Chimera kroco yang ada di sana. Pluter yang melihat hal itu meminta kepada Hagia untuk mundur. Setelah melihat kemunculan Kite bersama Gon dan Killua, Hagia langsung dibuat gemetar hanya dengan merasakan keberadaannya saja. Ia memahami pasti mengapa mereka harus mundur. Dan pada saat itu juga, Hagia bersama anak buahnya secara perlahan mundur menjauh dari Kite. Kembali ke sarang Chimera, Peggy yang masih dibuat penasaran dengan energi kehidupan dari Ramoth, kemudian mendatangi dapur untuk bertemu dengan Pokol.
Mengapa Pokal? Karena sebelumnya Jajan mengatakan bahwa ia berhasil menangkap manusia langka alias pengguna Nen atau si Pokal. Peggy ingin mencari tahu hal itu secara langsung. Namun si koki Kimera yang memotong daging sangat banyak tidak tahu keberadaan manusia langka tersebut. Ia tidak sempat memilihnya satu persatu karena dikejar deadline oleh Ratu. Dan ternyata Pokal masih hidup. Ia sedang bersembunyi di bawah tumpukan tengkorak untuk mengamankan diri. それにしてもどういうことだ。なぜキメラアントが念を。 Ia mencari celah untuk melarikan diri dari sana. Mereka tidak menyadari keberadaan Pokal karena ia menggunakan jetsu atau penghilang hawa keberadaan. Sementara itu, Ramot sangat membanggakan kekuatannya yang baru ia dapatkan tersebut. Ia menganggap dirinya adalah makhluk terpilih dengan kekuatan yang hebat. Namun beberapa saat kemudian, salah satu telur pengawal raja ternyata sudah menetas. Telur itu memunculkan sosok individu baru dengan aura yang sangat kuat. Ramot yang awalnya bangga dibuat tidak berdaya setelah merasakan hawa keberadaan dari salah satu pengawal kerajaan tersebut. Kimera itu kemudian menghampiri mereka dengan aura yang sangat mengerikan. Ramot dibuat tunduk dan sangat kecil di hadapannya. Bahkan ia juga dibuat sadar akan posisinya dalam keluarga Kimera. Ia bukanlah tandingan pengawal raja. Pengawal raja yang baru lahir itu diberi nama Neferpito oleh Ratu. Ketika Pito akan berkeliling sarang, ia merasakan keberadaan manusia di bawah tumpukan tengkorak. Dan ternyata itu adalah Pokal yang kemudian diciduk oleh Ramot. Kekuatan Pito yang sangat mengerikan tersebut sampai bisa mendeteksi seorang pengguna Nen yang sedang menggunakan jetsu. Pito kemudian mempelajari banyak hal mengenai otak manusia dari buku perpustakaan Kimera. そうか。脳の海馬と呼ばれる部位に記録され。その通りではありますが。あったあった。 Setelah itu, inilah yang paling ekstrim. Pokal yang sebelumnya terciduk, otaknya dikendalikan oleh Pito menggunakan antena khusus, sehingga hal itu berhasil membongkar informasi mengenai Nen. Dengan berada di bawah kendali Pito, Pokal mengatakan pengetahuannya mengenai Nen dimulai dari dasar hingga ke tingkat lanjutan. Bahkan ia juga mengatakan cara untuk mengetahui kategori Nen setiap orang. Bersamaan dengan itu, Colt yang sebelumnya ditampol oleh Ramot sekarang sudah berhasil membangkitkan Nen juga. Setelah dilakukan pengetesan, Ramot ternyata seekor pengguna Nen tipe Kyoka. Dan yang paling mengejutkan, Pito adalah seekor pengguna Nen tipe Tokusitsu atau spesialis. Tanpa harus bertarung dengan pengguna Nen, sang pengawal Raja Kimera yang baru lahir ini sudah memiliki kemampuan yang sangat kuat. Kembali kepada Kite bersama kedua bocah. Dengan N atau kemampuan mendeteksi milik Kite yang bisa menjangkau radius 45 meter, mereka mengikuti Hagia dan kedua anak buahnya untuk tiba di sarang Kimera. Di tengah perjalanan, Kite kembali meyakinkan Gon dan Killua mengenai ekspedisi mereka kali ini. Kite juga memberikan lisensi hunter milik Jing kepada Gon dan berjanji untuk mengembalikan kepadanya setelah ia berhasil menemukan Jing. Itu merupakan tanda dari tekad kuat yang harus dimiliki oleh Gon sebagai seorang hunter. Kite meminta kepada Gon dan Killua untuk jangan mati dalam ekspedisi tersebut. Setelah itu mereka pun kembali mengikuti Hagia. Sementara itu di sarang semut Kimera, mereka sedang menunggu giliran untuk membuka energi kehidupan masing-masing dengan cara ditampol oleh si Ramot. Hal itu mereka lakukan supaya menambah kekuatan tempur dengan energi kehidupan alias Nen. Pito yang juga ada di sana kemudian pergi untuk mengetes kemampuannya. Kebetulan ketika Pito keluar dari sarang, ia merasakan keberadaan Kite yang langsung menjadi targetnya. Begitupun dengan Kite yang juga merasakan hawa keberadaan mengerikan dari sosok Pito. Sontak, Kite langsung memerintahkan Gon dan Killua untuk segera pergi dari sana. Baginya ini di luar perkiraan. Aura tersebut sangatlah mengerikan hingga Kite sendiri merasa gemetar. Padahal jarak mereka sangatlah jauh. Namun dengan kemampuannya, Pito berhasil menyergap Kite dari jarak tersebut hingga memutuskan salah satu lengannya. Melihat kedatangan Pito, Gon dan Killua juga dibuat syok. Melihat Kite yang terserang olehnya, Gon merasa marah dan langsung mengamuk mengeluarkan aura kuat. Namun hal itu dihentikan oleh Killua yang menyadari perbedaan kekuatan terlalu jauh. Kite juga terus memerintahkan mereka untuk melarikan diri dari sana. Hingga akhirnya Killua terpaksa membawa Gon yang pingsan lalu meninggalkan Kite. Kite akan menghadang Pito dengan melakukan duel. Dalam pelariannya, Killua dibuat sadar akan ketidakmampuannya menjalankan ekspedisi tersebut. Ia terlalu percaya diri sehingga tidak menyangka dengan kemunculan sosok mengerikan seperti Pito. Killua merasa stres dan murung. Hingga akhirnya ia pun tiba di perbatasan. Tak lama kemudian, sebuah mobil tiba juga di sana.
Ternyata itu adalah Netero bersama kedua bawahannya. Sebagai pemimpin pasukan pemusnah, kedatangannya ke sana sudah jelas untuk menjalankan misi dari pimpinan dunia untuk menghancurkan Chimera. Netero hanya ditemani oleh kedua anak buahnya untuk membantai Chimera sekaligus. Netero juga memerintahkan kepada Killua untuk kembali ke kota, sementara Chimera akan ia urus bersama kedua anak buahnya. Namun jika Gon dan Killua ingin kembali bertarung melawan Chimera, mereka harus menerima misi darinya terlebih dahulu. Misi tersebut adalah menemukan dua orang petarung yang sudah dikirim untuk melawan Gon dan Killua sebagai ujian kelayakan. Jika mereka bisa mengalahkan kedua petarung tersebut, maka kedua bocah diizinkan untuk kembali ke NGL. Dan Killua pun membawa kedua buah tanda yang diberikan oleh Netero tersebut lalu pergi ke kota untuk mengistirahatkan Gon. Ia terus berjalan membawa Gon dengan mental yang tidak stabil. Bahkan setelah tiba di penginapan, Killua terus memikirkan kejadian sebelumnya. Hingga tak lama setelahnya, Gon kembali tersadar dan berterima kasih kepada Killua karena sudah menghentikan aksi gegabahnya. Bagi Gon itu adalah tindakan yang tepat, karena jika tidak, mereka berdua akan menghambat Kite. Gon percaya bahwa Kite masih hidup meskipun ia harus kabur. Gon selalu berpikir positif dan tiada henti menghibur Killua supaya menjadi lebih tenang. Ia mengajak Killua untuk terus berlatih menjadi lebih kuat dan setelah itu kembali ke NGL untuk menyelamatkan Kite. カイトを助けに。時々眩しすぎてまっすぐ見られないけど。 Setelah itu Gon dan Killua mencari kedua petarung yang akan menjadi lawan mereka. Di suatu tempat, mereka berdua bertemu dengan salah seorang wanita dengan penampilan suram bernama Palm. Palm yang sudah mengetahui Gon dan Killua kemudian mengajaknya berbincang di sebuah warung kopi. Palm mengatakan bahwa Gon dan Killua harus mengalahkan kedua petarung yang sudah diutus oleh Netero. Nama petarung itu tidak lain adalah Knuckle dan juga Sud. Mereka berdua adalah murid dari Morel, atau salah satu anak buah Netero yang sebelumnya bertemu dengan Killua. Sementara Palm sendiri adalah murid dari Knop, yang juga merupakan salah satu anak buah Netero. Jika Gon dan Killua bisa mengalahkan Knuckle dan juga Sud, maka keinginan Palm untuk pergi ke NGL menyusul sang guru bisa terpenuhi. Netero tidak ingin hunter lain atau orang yang tidak cukup kuat ikut pergi ke NGL, karena itu hanya akan merepotkannya. Maka dari itu ia membuat seleksi. Palm sendiri akan mencarikan guru yang pas untuk melatih Gon dan Killua dalam kurun waktu 1 bulan. Di sisi lain kita diperlihatkan sosok Knuckle dan juga Sud yang akan menjadi lawan kedua bocah. Mereka sudah siap bertarung dan tidak sabar menunggu kedatangan lawannya. Kembali kepada Gon dan Killua, ternyata guru yang akan mengajari mereka adalah Bisky. Dengan kekuatan milik Palm yang belum diketahui, ia bisa menemukan keberadaan Bisky sebagai orang yang cocok untuk melatih Gon dan Killua. Pertemuan mereka pun menjadi reuni yang mengejutkan. Untuk latihan awal, Bisky memerintahkan Gon dan Killua untuk menahan Ren mereka dalam waktu 3 jam. Ren merupakan kemampuan untuk mengeluarkan aura dengan jumlah yang banyak. Dalam kondisi prima, Killua hanya bisa menahannya selama 1 jam. Namun dari sinilah latihan mereka dimulai. Sedikit berpindah kepada Pak Tua Super Netero bersama Morel dan Knop. Mereka sudah dekat dengan sarang ratu. Netero menggunakan Gyo dalam jarak yang sangat jauh untuk mengamati pengawal kerajaan, yang tidak lain adalah Pito. Netero sendiri mengakui bahwa dengan usianya yang sudah tuir, Pito lebih kuat darinya. Bahkan jika ada opsi selain bertarung, ia akan memilihnya. Hal tersebut merupakan bentuk kepesimisan Netero sebagai pengguna Nen terkuat. Namun kedua anak buahnya merasa yakin bahwa sang ketua bisa mengatasi hal tersebut. Netero mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menggerebek sarang Chimera secara langsung, karena jangkauan N milik Pito sangat di luar nalar. Dalam radius yang sangat jauh, keberadaan mereka akan terdeteksi olehnya. Ekspedisi mereka akan berlangsung kurang lebih selama 2 bulan, sebelum kelahiran raja. 1 bulan pertama untuk mengamati kemampuan musuh, dan 1 bulannya lagi untuk pembantaian. Untuk langkah awal, Knop dan Morel akan mengeluarkan kemampuannya. Morel menggunakan cerutunya untuk membuat kelinci dari Nen. Kelinci tersebut nantinya akan memancing para Chimera untuk menyerang. Sementara itu, Pito ternyata ditemani oleh salah satu pengawal kerajaan yang baru lahir. Ia bernama Saya Pope. Kemampuan Pope bukan soal kekuatan, melainkan bisa membaca pikiran dan hal unik lainnya. Mereka sedang bersiap untuk menghadapi musuh yang akan datang. Dan ternyata Kite sedang diawetkan oleh Pito untuk menjadi mainannya. Entah dia sudah mati atau belum, kita belum mengetahuinya. Sementara itu Gon dan Killua sangat bersemangat latihan dengan berbekal tekad untuk kembali ke NGL menyelamatkan Kite.
Mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Kite. Sementara itu, Ratu terus mempersiapkan kelahiran raja. Perutnya mulai membuncit dan terdapat individu lain di dalamnya. Itu adalah raja. Ratu terus mengkonsumsi 250 bakso daging manusia setiap harinya untuk melahirkan raja yang kuat. Di samping itu, Gon dan Killua masih terus berlatih mempertahankan Ren mereka. Hingga akhirnya, pencapaian menahan Ren selama 3 jam pun berhasil mereka lewati. Kali ini Bisky memerintahkan mereka untuk bertarung melawan Knuckle pada saat itu juga. Gon dan Killua awalnya merasa belum siap untuk memulai pertarungan. Namun Bisky mengatakan bahwa mereka harus bertarung untuk mempelajari strategi dalam pertempuran. Kalah tidak menjadi masalah karena yang terpenting mereka harus mempertahankan token pemberian Netero. Sebelum token mereka jatuh di tangan lawan, seleksi mereka belum gagal. Mendengar hal itu, kedua bocah pun OTW menemui Knuckle. Sementara itu, Knuckle sedang menunggu kedatangan Gon dan Killua di tengah hutan. Ia ditemani oleh seekor anjing yang tidak tahu anjing siapa itu. Anjing itu sangat suka berada dekat dengan Knuckle. Hingga tak lama kemudian, Gon dan Killua tiba di sana. Knuckle yang pertama kali melihat Gon dan Killua merasa tidak percaya jika lawannya ternyata adalah seorang bocah. Tidak hanya itu, kedua bocah juga terlihat kelelahan dan itu semakin membuat Knuckle merasa terhina. Karena hal itu, Knuckle tidak akan menghajar Gon dan Killua di sana. Sebaliknya, ia memberikan tantangan kepada Gon untuk memukulnya lebih dulu. Ia ingin mengetahui seberapa kuat bocah yang akan menjadi lawannya tersebut. Awalnya Knuckle terlihat meremehkan Gon. Gon yang menerima tantangan tersebut kemudian mengeluarkan teknik Janken-nya. Melihat aura yang berpusat pada tangannya, Knuckle mulai merasa ketar-ketir. Ia menyadari bahwa aura itu sangat kuat, dan jika terkena tampolannya, minimal ia akan pingsan di tempat. Dan benar saja, Knuckle dibuat tepar setelah menerima pukulan dari Gon. Ia akhirnya mengakui kemampuan Gon. Setelah itu, Knuckle terbangun dari pingsannya, sudah ditemani oleh Gon dan Killua yang sedang berlatih. Namun Knuckle baru menyadari bahwa ternyata tokennya masih ada padanya. Gon dan Killua mengatakan bahwa tujuannya bertarung melawan Knuckle bukan untuk mengambil token, melainkan ia ingin melakukan pertarungan yang serius untuk mempersiapkan diri menaklukkan Chimera. Gon juga menilai bahwa Knuckle adalah seorang hunter yang baik karena selalu diikuti oleh anjing tak dikenal. Setelah itu, mereka melanjutkan perbincangan dan menjadi lebih dekat satu sama lain. Sedikit berpindah kepada Netero dan kedua anak buahnya. Di sana, rencana awal mereka adalah menculik para pemimpin pasukan Chimera dengan kemampuan dari Morel dan Knop. Morel membuat asap tebal yang membutakan pandangan dari para Chimera. Sementara Knop mengirim para Chimera tersebut ke dimensi lain miliknya untuk diajak baku hantam dengan Netero. Si kakek ingin melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum membantai raja. Berkat aksi dari tim pemusnah Netero, para pemimpin pasukan Chimera berkurang sangat drastis, dan kabar itu sudah sampai di telinga Colt dan Peggy. Sementara itu, Pito sedang sibuk mengawetkan tubuh Kite dan mempelajari kemampuannya. Kembali kepada Gon dan Killua yang sudah selesai berlatih. Kali ini rutinitas mereka setelah berlatih adalah bertarung dengan Knuckle. Dan pertarungan kembali dilakukan di tempat yang sama. Knuckle melihat fisik dari kedua bocah tersebut yang sangat kelelahan. Namun di balik itu, terdapat tekad yang menggerakkan tubuh mereka sehingga masih bisa bertarung walaupun sedang kelelahan. Namun saat ini, Gon dan Killua masih terlalu dini untuk bisa mengalahkan Knuckle. Di balik pohon, ternyata Sud sedang memperhatikan pertarungan mereka. Ia juga merasa ingin bertarung dengan Gon dan Killua. Keesokan harinya, Gon dan Killua berlatih seperti biasa. Mereka sudah mulai menguasai penggunaan Ren secara maksimal. Namun pada jam makan siang, Palm menagih janji Gon yang sudah meyakinkannya bahwa mereka bisa mengalahkan Knuckle dan Sud. Sementara waktu mereka hanya tinggal 10 hari lagi. Gon kembali meyakinkan Palm bahwa mereka akan dengan mudah mengalahkan Knuckle dan pergi bersama ke NGL. Dengan begitu, Palm akhirnya bisa kembali tenang dan tidak marah-marah lagi. Beralih ke pasukan Chimera, mereka sangat dibuat kesulitan oleh kemampuan Morel dan juga Knop. Asap tebal yang menyelimuti area sekitar membuat mereka buta map. Dan kemampuan pemindah dimensi milik Knop mengirimkan mereka kepada kematian. Mereka dipaksa bertarung di dimensi lain melawan Netero. Hingga saat ini, pasukan pemusnah Netero berhasil membantai sebagian besar pemimpin pasukan Chimera. Bahkan Netero sangat menikmati pembantaian Chimera hingga membuatnya kembali ke kondisi prima.
Ia meminta kepada kedua anak buahnya itu untuk kembali mengirimkan pasukan Chimera. Dengan begitu, pemanasan Netero akan berjalan sempurna. Namun Netero mengatakan bahwa mereka tidak akan langsung pergi ke sarang ratu sebelum Knuckle dan Sud atau Gon dan Killua tiba di sana. Antara Knuckle dan Sud atau Gon dan Killua yang akan bergabung ke dalam pasukan pemusnah. Di samping itu, Gon dan Killua yang semakin lama latihannya semakin membuahkan hasil. Sekarang mereka sudah bisa menahan Ren dalam waktu 3 jam tanpa merasa kelelahan. Dan pada saat itulah mereka kembali menghampiri Knuckle untuk bertarung. Sedikit berpindah ke sarang Chimera, ternyata pengawal kerajaan ketiga atau yang terakhir sudah lahir. Pope dan juga Pito menyambut kedatangannya. Ohayo, Yupi. Chimera berbadan kekar berkulit merah tersebut diberi nama Montutu Yupi. Balik lagi kepada Gon dan Killua yang sudah menemui Knuckle di tempat biasa. Kali ini Gon yang akan menghadapi Knuckle. Sementara Killua akan menunggu kedatangan Sud. Pertarungan pun dimulai. Meskipun belum serius, namun Gon dibuat kesulitan melawan Knuckle. Knuckle akan bertarung dengan serius setelah Gon bisa menahan 5 pukulan darinya tanpa cedera. Di awal pertarungan tersebut, Gon sangat dibuat terpojok. Bahkan Knuckle meminta kepada Gon untuk mengeluarkan teknik Janken-nya. Baginya, teknik tersebut belum sempurna. Knuckle menilai bahwa teknik Janken milik Gon memiliki 2 kelemahan yang sangat fatal. Sebelum Knuckle memberitahu 2 kekurangannya, ia menanyakan nama teknik milik Gon tersebut. Awalnya, Gon belum sempat menamai tekniknya. Janken! Wah, そのままだ. Dan karena ia merasa grogi, Gon kemudian menamai teknik tersebut dengan sebutan Jajanken. 2 kelemahan fatal dari Jajanken adalah persiapan teknik yang sangat lambat, dan juga pertahanan ketika mempersiapkan teknik yang kurang baik. Ketika Gon memfokuskan seluruh aura ke tangannya sebagai kekuatan, pertahanannya menjadi melemah. Namun bagi Gon, 2 kekurangan tersebut sudah bisa ia atasi. Dalam aspek kekuatan fisik, Knuckle jelas lebih unggul. Namun Gon mulai terbiasa dengan pertarungan tersebut. Ia juga bahkan bisa menutupi kekurangan dari Jajanken dengan teknik tipuannya. Knuckle yang tidak memberikan kesempatan kepada Gon untuk menggunakan Jajanken, berhasil dikelabui oleh Gon yang kemudian memberikan pukulan biasa. Tidak hanya itu, kali ini Gon juga menggunakan Jajanken dari jarak yang cukup jauh. Knuckle merasa bahwa itu adalah serangan terakhir dari Gon, karena energinya sudah semakin menipis. Namun, ia juga merasa heran mengapa Gon melakukan Jajanken dari jarak yang cukup jauh. Seharusnya serangan tersebut akan sangat efektif jika dilakukan dari jarak dekat. Dan ternyata... Jajanken yang dikeluarkan oleh Gon adalah versi kertas, yang merupakan teknik Hoshitsu dengan menembakkan aura. Knuckle yang menyadari bahwa versi kertas jauh lebih lemah dari versi batu, kemudian dengan percaya diri menghancurkannya. Tanpa ia sadari, Gon kembali membuat tipuan dengan teknik tersebut. Sebenarnya, kertas hanyalah pengalihan. Ia kemudian menggunakan Jajanken untuk kesekian kalinya dengan versi batu. Namun sayangnya, sebelum serangan itu berhasil mengenai Knuckle, Gon pingsan karena kehabisan energi. Knuckle mengatakan jika Gon berhasil melancarkan teknik tersebut, kemungkinan besar ia akan kalah. Namun seperti yang kita ketahui, di sepanjang pertarungan Knuckle yang memiliki sifat sangat baik seperti tidak tega melakukan kekerasan kepada Gon. Ia sebenarnya belum serius untuk bertarung. Bahkan Killua juga dibuat muak dengan pertarungan yang dilakukan oleh Knuckle. Killua meminta agar esok hari di pertarungan terakhir, Knuckle mengeluarkan seluruh kemampuannya, alias bertarung dengan serius. Setelah itu, Killua pun membawa Gon untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Sud datang menghampiri Knuckle. Ia juga menyindir Knuckle yang selalu berbelas kasih kepada musuhnya. Itulah mengapa Netero memberikan ujian seleksi kepada Knuckle untuk bergabung ke dalam tim pemusnah. Dari segi kekuatan mungkin Knuckle bisa diakui, namun mentalnya yang terlalu Hello Kitty tidak akan cocok jika diajak untuk membantai Chimera. Setibanya di penginapan, Bisky mengajak Killua untuk bertarung. Karena selama latihan, hanya Killua yang belum bertarung sama sekali. Bisky kemudian bertransformasi ke bentuk aslinya. Hal itu membuat Killua bonyok di keesokan harinya. Dalam pertarungan latihan yang dilakukan Killua dan Bisky semalam, Bisky sedikit menyindir cara bertarung Killua yang terlihat seperti pecundang. Bisky tidak menyalahkan Killua, melainkan ia menyalahkan orang yang sudah melatih Killua menjadi petarung yang seperti itu.
Orang itu tidak lain adalah Illumi. Killua selalu bertarung dengan memikirkan kemungkinan terburuk. Ia selalu merasa musuh jauh lebih kuat darinya. Tanpa disadari, Killua sudah menyia-nyiakan potensi dalam dirinya. Dan hal itu membuat Killua cenderung sering memikirkan cara untuk kabur dibandingkan mengalahkan musuh. Dan hal itu juga sangat sulit dihilangkan dalam diri Killua karena sudah menjadi kebiasaan. Hanya keyakinan yang kuat yang bisa membebaskan Killua dari jeratan Illumi. Dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir mereka untuk penentuan siapa yang akan join ke dalam tim pemusnah Netero. Mereka akan bertarung hingga kalah dan menyerahkan tokennya masing-masing. Gon melawan Knuckle dan Killua melawan Sud. Ini akan menjadi pertarungan akhir untuk penentuan. Setelah saling berhadapan, mereka pun kemudian bertarung dengan cara duel. Diawali oleh Gon melawan Knuckle yang memutuskan untuk bertarung dengan serius. Kecepatan Knuckle jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Seperti biasa, Gon selalu menerima serangan dari musuhnya. Namun serangan dari Knuckle itu ternyata mengaktifkan kemampuannya. Gon tiba-tiba diikuti oleh seekor maskot penagih hutang. Kemampuan milik Knuckle itu diberi nama Bab 7 Kebangkrutan. Sebenarnya penjelasan mengenai kemampuan si Knuckle yang satu ini agak ribet, bre. Namun singkatnya, jika Gon bertarung menggunakan jumlah aura Nen yang banyak dalam waktu tertentu, maka ia akan bangkrut. Maskot tersebut nantinya semakin membesar dan angka yang ditunjukkan olehnya sebagai penagih hutang akan terus bertambah hingga target mengalami kebangkrutan aura Nen. Ketika target mengalami kebangkrutan Nen, ia tidak akan bisa menggunakan Nennya lagi selama 1 bulan, alias tersegel. Itulah kemampuan yang dimiliki oleh Knuckle yang sekarang menjadi parasit bagi Gon. Dalam situasi tersebut, Gon merasa bingung harus berbuat apa. Ditambah, ia juga tidak terlalu mengerti dengan cara kerja kemampuan dari Knuckle tersebut. Namun semakin banyak Gon menyerang dengan serangan yang sia-sia, maskot itu akan semakin membesar. Knuckle mengatakan bahwa Gon sudah tidak memiliki waktu lagi. Nen di dalam tubuh Gon tidak akan cukup untuk membayar hutang yang ditunjukkan oleh maskot kebangkrutan. Cara membayar hutang aura Nennya sendiri tidak lain adalah dengan menyerang Knuckle menggunakan jumlah aura Nen yang banyak. Atau serangan fatal yang singkat. Hal itu bisa menjadi solusi untuk kemampuan aneh tersebut. Namun dalam segala aspek, Gon masih kalah dibandingkan dengan Knuckle yang jauh berada di atasnya. Untuk saat ini, Gon masih memikirkan cara menghadapinya. Sementara itu, Killua akan memulai pertarungannya dengan Sud. Sud mulai mengeluarkan Rennya. Ia juga memiliki senjata unik berupa kepalan tangan palsu dan sebuah sangkar. Melihat senjata yang dimiliki oleh Sud, Killua mengira bahwa lawannya adalah tipe Sosa. Killua pun bersiap dengan mengeluarkan senjatanya juga yang tidak lain adalah Yoyo. Di awal pertarungan, Killua sudah menunjukkan keterampilannya. Namun, ia teringat dengan perkataan Bisky. Tentunya karena cara bertarung Killua yang sudah dipengaruhi Illumi. Killua ingin terbebas dari jeratan Illumi, namun waktunya sangat tidak tepat. Dalam situasi bertarung itu, Killua menjadi tidak fokus yang pada akhirnya menerima serangan di wajahnya. Setelah menerima serangan itu, Killua kabur untuk beberapa saat karena kembali terpengaruh oleh Illumi. Namun perkataan Bisky juga terus meyakinkan Killua untuk bisa terbebas dari Illumi. Pertarungan tersebut menjadi berat bagi Killua karena ia harus melepas kutukan atau kebiasaan buruk yang diajarkan oleh Illumi, yaitu bertarung untuk kabur. Ditambah lagi kemampuan dari Sud yang membutakan sebelah wajahnya menjadi hambatan bagi Killua. Ia tidak sempat memperkirakan kemampuan musuh. Namun dalam beberapa situasi, Killua mampu menghindari serangan Sud dengan sempurna. Sud mengakui kehebatan Killua sekaligus merasa heran. Ia juga mengira bahwa Killua sedang tidak fokus dalam pertarungan tersebut. Meski begitu, pertarungan itu akan menjadi tahap awal bagi Killua untuk memulai kebiasaan barunya. Untuk terlepas dari kebiasaan bertarung yang buruk, Killua masih sanggup memberikan serangan kepada Sud. Namun sayangnya, serangan Killua kembali gagal padahal sudah sedikit lagi. Ia malah teringat kembali dengan perkataan Illumi. Ketika kedua bocah sedang sibuk bertarung memperebutkan token sebagai tiket OTW ke NGL, ternyata di sarang Chimera, Ratu sudah hampir melahirkan raja. Ini akan menjadi hal mengerikan dan mengkhawatirkan bagi tim pemusnah. Seperti apakah bentuk dari Raja Chimera? Kita lanjut di part berikutnya ya guys. Untuk kali ini kita akhiri dulu sampai episode 90. Next kita bakal lanjut lagi. Anyways, terima kasih sudah menonton ya. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. And see you.